kirim absensi dan ayat hafalan. Video ayat hafalan. Yuk kita lihat. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Wah, keren banget ya Loso ya. Hebat nih adik-adik semua di rumah. Tetap rajin sekolah minggu. Dan Rosena salut ya sama anak-anak yang balita mau menghafal ayat Betul hafalan. banget. Padahal ada yang mau bisa baca ya, tapi kalian mau menghafal, berusaha menghafal. Iya. Hebat. Keren. Nah, sekarang bagaimana kalau kita langsung aja nih pujian? Ya, Kita mau naikkan pujian apa nih Loso? Nah, kita mau nyanyikan Big or Small, Short and Tall. Karena bagaimanapun anak-anak saat ini, walaupun kita masih kecil, tapi kita semua ini bisa berkarya buat Tuhan. Oke, adik-adik semua kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian ini. Berikan suara yang terbaik buat Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, yeay, yeay. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, yeay, yeay. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita mau ulangi lagu ini sekali lagi. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, yeay, yeay. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, yeay, yeay. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan. Yeay. Luar biasa. Kita pasti bisa ya anak-anak. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik semua boleh duduk. Tapi kita masih tetap lanjutkan pujian Iya. kita ya, Loso ya. Iya. Nah, pujian selanjutnya apa nih, Loso Erna? Saya kan sering perhatikan ya, kalau burung pipit walaupun kecil dia tidak pernah menabur, tapi tetap tiap hari dia menemukan makanan. Betul ya. Tuhan yang memberi makan mereka. Kalau bunga-bunga juga di padang warna-warni,
dari merah, hijau, kuning semua warna ada, itu Tuhan yang beri keindahan buat semua bangunan. Ternyata lebih kita anak-anak Hebat. Ya, betul yang sekali. dipelihara oleh Tuhan. Tuhan kita hebat sekali. Nah, kali ini kita melanjutkan pujian burung pipit tidak menabur dan lagu yang lain. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan kandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, pasti Tuhan berkati. Oh, Tuhan Yesus baik sekali. Betul sekali ya Losa ya. Walaupun tadi seperti yang dikatakan lagu tadi, walaupun burung pipitnya tidak menabur, Iya. bunga bakungnya tadi tidak meminta, Tuhan tetap beri makan dan dari apalagi Kita anak-anaknya, Betul termasuk sekali. anak-anak semua yang di rumah di dalam pemeliharaan Tuhan ya. Kalau gitu kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur melalui pujian ini kami diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan memberkati kami dan Tuhan memelihara hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami mau kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh sehingga kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti yang berkelimpahan. Demikian juga di Israel mengalami kelaparan hebat. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Hai anak-anak, telah ku dengar bahwa di Mesir terdapat banyak sekali gandum. Mengapa kalian hanya berpandang-pandangan saja? Pergilah ke Mesir dan belilah sedikit gandum untuk kita makan, supaya kita tidak mati dan kita tetap hidup. Baiklah ayah, kami akan pergi ke tanah Mesir. Baik ayah. Ya, berangkatlah kalian bersepuluh, tapi jangan bawalah Benyamin, karena aku takut akan terjadi apa-apa kepadanya nanti di jalan. Pergilah kalian. Baik ayah.
Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah Yusuf mengenal mereka. Saudara-saudaraku. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Jadi Yusuf pura-pura seolah-olah dia tidak mengenal mereka. Kemudian Yusuf menegur mereka dengan membentak katanya. Hei! Dari mana kalian? Kami datang dari Kanaan, Tuhan. Kami datang untuk membeli bahan makanan. Kalian pengintai kan? Kalian datang ke sini untuk melihat negeri ini. Di mana kelemahan negeri ini? Tidak, Tuhan. Hamba-hambamu ini hanya ingin membeli bahan makanan. Tidak percaya. Kalian semua pengintai. Kalian ingin mencari kelemahan negeri ini. Kami ini anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukan pengintai, Tuanku. Tidak. Aku tidak percaya kalian. Hamba-hambamu ini ada 12 orang. Kami semua bersaudara dari satu orang ayah yang ada di Kanaan. Tetapi yang bungsu ada pada ayah kami, dan seorang lagi sudah tidak ada lagi. Sudahlah. Aku tidak percaya kalian. Karena ini, aku akan menguji kalian. Kalian semua akan tinggal di sini. Tetapi utuslah satu orang di antara kalian untuk pulang ke negerimu dan jemputlah adik bungsumu, bawa ke hadapanku secepatnya. Tidak bisa, Tuhan. Tidak bisa sama-sama, Tuhan. Kalau begitu, mengawal! Masukkan mereka ke dalam penjara sekarang. Dan akhirnya dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, kalau kalian masih tidak mau pergi juga, kamu, marilah. Sekarang, aku akan nahan dia. Jangan, Aku Tuhan. akan nahan saudaramu di sini. Jangan. Pulanglah kalian, bawalah gandum-gandum ini untuk meredakan kelaparan seisi rumahmu. Dan kembalilah, bawalah adik bungsumu ke hadapanku sekarang, secepatnya. Tapi Tuhan, adik kami masih kecil. Aku Kami tidak peduli. tidak akan mengizinkannya. Aku tidak peduli. Saudaramu tidak akan pulang sampai adik bungsumu datang. Bawalah gandum-gandum ini, cepat. Pulanglah. Baik, Tuhan. Pengawal, masukkan dia ke dalam penjara sekarang. sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Lihat, uangku kembali. Uangku ada dalam karung. Ya, semua. Sebenarnya
Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Kalian telah membuat aku kehilangan anak-anakku. Waktu itu Yusuf, sekarang Simeon, dan sebentar lagi kau akan membawa Benyamin. Kalian tidak tahu betapa sakitnya ketika aku kehilangan anak-anakku. Ayah, berikan Benyamin kepadaku. Aku berjanji, Benyamin akan kuberikan kepadamu. Tidak, aku tidak akan biarkan kalian bawa Benyamin. Benyamin akan terus bersamaku di sini. Aku takut Benyamin akan kenapa-napa jika kalian membawanya. Aku bisa mati kalau Benyamin kenapa-napa. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Hai anak-anak, kembalilah ke Mesir dan belilah sedikit makanan untuk kita di sini. Ayah, tapi Perdana Menteri itu memperingati kami agar membawa Benyamin pergi bersama-sama dengan kami. Maka izinkanlah Benyamin pergi bersama-sama dengan kami, Ayah. Karena jika tidak, kami tidak berani pergi. Kalau begitu, ambillah hasil terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat. Dan juga bawalah Benyamin bersama-sama dengan kalian. Baik, Ayah. Kami akan pergi. Ya, hati-hati ya, nak. beserta Benyamin juga mereka bersiap dan pergi kembali ke Mesir. Wah, seru sekali tadi ya. Iya betul banget Bos Erna. Waduh Yusuf, sampai segitu kangennya sama Benyamin, adiknya. Dia ingin bertemu Benyamin sampai dia menahan kakaknya Simeon. Betul sekali. Waduh. Menegangkan sekali. Iya, tapi itu adalah yang kita lihat tadi bukti pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memilih Yusuf untuk menjadi penolong bagi keluarganya di saat kelaparan. Ya, ada Yusuf yang bisa menyediakan makanan gandum itu yang luar biasa banyaknya ya. Ya. Nah, kita mau lihat juga bahwa Tuhan itu baik, ternyata tidak pernah meninggalkan Yusuf, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sepanjang masa ya. Tuhan tetap memelihara, termasuk kita. Iya. Wah, sama ada satu lagu yang menceritakan hal Ya. itu juga loh, Sob. Kita mau belajar lagunya bersama-sama. Supaya kita belajar tidak khawatir lagi ya. Oke adik-adik, kita mau belajar lagu ini bersama-sama ya. Ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan
waktu anak-anak menghafal ayat hafalan ini dan anak-anak mengingat di dalam kehidupan anak-anak, ini bisa menjadi kekuatan buat anak-anak ya. Bunyinya begini. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali lagi ya. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Waduh, janji yang sangat indah dari Tuhan ya. Betul sekali ya. Jadi adik-adik semua di rumah ingat bahwa kita nggak perlu khawatir karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Ya, melalui pertolongan Tuhan dari mama papa yang ada bersama anak-anak, keluarga, ya teman-teman, saudara, semua. Betul sekali. Jadi, Nah, oh ya, sebelum kita akhiri ya ibadah sekolah minggu ini, Rosa mau mengingatkan untuk jangan lupa kirim foto ya, foto ibadah anak-anak, terus udah gitu kirim video ya, ayat hafalan. video ayat hafalan. Gitu, Dan juga tetap jaga kesehatan ya.